bagaimana kita akan melakukan sebuah perubahan ya, dengan sistem informasi atau dengan teknologi digital ya. Itu ada tips untuk memulainya. Yang pertama, kita harus paham betul proses mana yang akan diimprove. Kalau bisnis as usual itu sudah baik, ya sudah tidak perlu improvement. Tidak semua bisnis proses itu harus di-improve. Ada bisnis proses yang sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Ya tidak perlu adanya improvement. Jadi yang pertama itu kalau kita melihat sebuah organisasi ingin melakukan perubahan dengan teknologi digital, melakukan e-bisnis, ya, itu yang pertama kita harus lihat sebaik-baiknya proses yang mana yang perlu diperbaiki. Dianalisis dulu gitu ya, setiap bisnis prosesnya. Kemudian yang kedua kita measuring performance, ya. Kita hitung dulu, kita ukur dulu. Ya. Proses yang sekarang ada sebagai sebuah patokan as a baseline, measuring performance of existing processes as a baseline. Ya, makanya di pengembangan sistem informasi yang berbasis e-bisnis itu kita gambar dulu bisnis prosesnya. Kita bisa menggunakan activity diagram kalau pendekatannya UML, ya, atau kita bisa menggunakan business process management notation model (BPNM). Ya, tools-tools yang kita gunakan ya. Karena apa? Dengan menggambar di situ dengan tools itu kita bisa hitung satu aktivitas itu sebenarnya berapa menit dan berapa biayanya. Ya. Kalau kita redesign kemudian bisnis prosesnya jadi lebih mahal, ya ngapain gitu ya. Jadi yang pertama paham dulu mana yang akan diimprove, baru yang kedua hitung. Baru yang ketiga kita lihat di mana kita akan digitalkan itu. Ya. Nah, jadi itu ya. Om Nair Stanley itu benar-benar menerapkan ini ya di level kota ya, waktu saya dapat kepercayaan untuk menjadi staf sus. Ya. Percepatan dan perluasan digitalisasi. Ini 3 prinsip ini saya terapkan betul-betul karena saya benar-benar paham. Ya. Banyak yang komplain, oh kenapa ini tidak didigitalkan Pak? Karena ini harusnya lebih dulu ya. Ini harusnya tidak bisa ya. Yang pertama saya lakukan itu saya lihat dulu gitu ya. Bisnis proses di pemerintahan di level kota itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Kemudian kita mulai hitung. Ya, kemudian kita lihat prioritasnya, visi misi wali kotanya itu di mana gitu. Kenapa? Karena anggarannya terbatas dan waktu kita singkat gitu. Jadi di mana kita harus mempercepat, di mana kita harus perluas, di mana justru kita harus menahan diri gitu ya. Seperti itu. Nah, itu butuh paradigm shift dulu dalam diri pribadi kita. Baru kita bisa melakukan yang namanya transformasi digital gitu ya, dengan menggunakan teknologi digital. Jadi itu penting itu. Slide kunci gitu. Understanding which processes need improvement, baru measuring performance-nya, kemudian allowing IT to influence process design from the start. Seperti itu. Kalau ketiga ini kita paham, ya kita bisa memulai yang namanya transformasi digital di semua level organisasi.